Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ayu Purwati dan kali ini saya ingin sharing lagi kepada Bapak Ibu dosen terkait dengan research gap. Nah, karena tema kita research gap, saya rasa Bapak Ibu dosen dan juga para peneliti tentunya sudah tidak asing lagi mendengar kalimat ini, karena hal ini menjadi dasar kita dalam membuat satu penelitian. Nah, jadi research gap ini merupakan satu kesenjangan yang kita temui dari peneliti-peneliti sebelumnya, yang mana nantinya menjadi landasan ataupun alasan bagi kita untuk meneruskan penelitian ke hal yang lebih baru untuk dipecahkan masalahnya gitu ya. Karena yang namanya satu penelitian tentunya berasal dari sumber-sumber referensi penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu. Jadi saya ingin memberikan tips yang mudah untuk menemukan research gap. Di sini akan ada 3 tips yang saya bagikan. Yang pertama, untuk membuat satu research gap, kita harus melihat yang namanya lack of insufficient research. Jadi kita harus cari keterbatasan-keterbatasan yang kita temui dari penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah research gap yang paling dasar biasanya yang kita para peneliti lakukan untuk memperbarui kira-kira temuan apa lagi ya yang akan kita temukan berdasarkan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, di research gap yang pertama ini kita bisa membuat satu perbedaan dari peneliti sebelumnya ya, dari segi perbedaan populasi contohnya ya. Nah, dari segi perbedaan populasi ini bisa kita kembangkan lagi. Kita ingin membedakan dari segi geografisnya kah, kita ingin membedakan dari segi demografinya kah, dan lain-lain. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya kita menemukan salah satu penelitian terkait dengan sustainable business performance ya, untuk bisnis usaha kecil menengah ataupun SME. Nah, peneliti sebelumnya kita menemukan bahwa sustainable business performance ya yang menggunakan satu konsep kajian green technopreneurship ini pernah dilakukan di Amerika. Misalnya kita menemukan satu jurnal penelitian tentang hal itu yang diteliti oleh peneliti di Amerika, dan mereka menggunakan populasinya yakni SME yang ada di Amerika sana. Nah, untuk mengembangkan penelitian tersebut kita bisa mengambil landasannya dari penelitian tersebut untuk dikembangkan di wilayah kita. Artinya kita melakukan research gap dari segi geografisnya ya. Kita kembangkan lagi bagaimana ya kalau misalkan di Amerika hasilnya demikian, bagaimana dengan hasilnya di Indonesia, atau bagaimana lebih luasnya lagi jika kita teliti di Southeast Asia. Nah, itu juga merupakan salah satu research gap yang paling simple. Nah, itu contohnya dari segi geografis. Nah, kalau dari segi demografi contohnya. Nah, kalau untuk dari segi demografi ini contohnya research gapnya kita ingin meneliti terkait dengan bagaimana perilaku kerja karyawan ya. Kalau dulu orang lain meneliti perilaku kerja karyawan mungkin menyeluruh ya, mulai dari karyawan yang berusia sekian sampai usianya sekian, dari yang muda sampai yang tua. Nah, kita ingin membedakan ya penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Research gap yang kita temukan adalah dari segi demografi misalnya ya. Artinya saya ingin meneliti yang lebih spesifiknya lagi, yakni bagaimana perilaku kerja karyawan generasi milenial. Nah, jadi nanti riset yang kita buat itu bisa membuat satu perbandingan dengan riset sebelumnya, atau malah ya menciptakan satu kebaruan untuk perilaku kerja generasi milenial ternyata berbeda dengan perilaku kerja generasi biasa sebelumnya ataupun generasi X, Y ya, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu adalah research gap yang paling mudah. Yang pertama yakni terkait dengan pengisian terhadap lack of insufficient research ya. Oke, sekarang kita masuk ke research gap yang kedua. Untuk research gap yang kedua ini adalah terkait dengan lack of understanding
knowledge dan juga kontroversi. Nah, biasanya research gap yang kedua ini kita naik lagi satu tingkat di atasnya. Nah, ini adalah terkait dengan bagaimana penelitian kita melihat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dari penelitian sebelumnya yang mungkin ada kontroversi teori ataupun kontroversi hasil penelitian. Nah, contohnya ya, misalnya si A penelitiannya menunjukkan hasilnya seperti ini. Nah, di bidang apapun itu. Si B menunjukkan hasilnya seperti ini. Ya, berarti A dengan hasil A, B dengan hasil B. Ya. C ini menyebut bahwa hasilnya ini sama dengan si A, tetapi tidak sama dengan si B. Artinya kan sudah ada kontroversi hasil penelitian. Nah, di sana bisa menjadi ruang bagi Anda untuk mengisi kira-kira saya mau membuat penelitian yang akan menjawab kontroversi ini. Nah, jadi silahkan temukan, baca riset terdahulu dari A sampai Z, jurnal-jurnalnya ya, buat pemetaan dan kira-kira apa kontroversi yang terjadi dari riset-riset sebelumnya ataupun knowledge yang juga saling bertolak belakang. Nah, ketika Anda menemukan riset gap ini berarti Anda sudah naik satu tingkat untuk menemukan satu kebaruan penelitian. Oke, nah untuk research gap yang ketiga ya, yang ketiga ini research gapnya adalah terkait dengan bagaimana menjawab problems of the previous research ataupun the previous research yang not done ya. Jadi artinya penelitian sebelumnya yang memang masih belum clear ya, membahas ataupun menciptakan temuan dari satu penelitiannya. Nah, biasanya bagi mereka-mereka peneliti yang mempublikasikan naskah penelitiannya di jurnal-jurnal yang internasional bereputasi, pasti mereka ada memberikan sebuah implikasi ataupun keterbatasan dari penelitiannya yang mana akan disuggestkan dalam bentuk saran ataupun rekomendasi for the future research. Jadi Anda yang pertama tentunya bisa menemukan bacaan di bagian akhir ya, bagian recommendation itu tentunya dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Biasanya akan diberikan untuk future research itu lebih baik meneruskan yang seperti apa. Nah, tetapi jika Anda tidak menemukan hal yang demikian, tentunya kita harus mengkaji lebih dalam lagi ya hasil penelitian dari sebelumnya, dan kita lihat di sana kira-kira entah itu metodenya tidak selesai atau apa gitu ya, yang bisa kita jadikan sebagai satu landasan kita untuk memperbarui penelitian sebelumnya yang sudah ada itu. Nah, tentu saja jika Anda dapat memenuhi research gap yang ketiga, kita naik lagi nih ke satu tingkat, karena kita memang menciptakan satu hal yang sama sekali belum pernah terjawab di riset terdahulu ataupun teori-teori yang pernah ditemukan. Oke, nah itu dia 3 tips cara menemukan research gap. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Apabila ada question dari Anda semuanya yang perlu kita diskusikan, silahkan komen kami di bawah ini. Insya Allah kami akan coba balas komennya ataupun kami akan buatkan dalam bentuk question and answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.